Halo semuanya, jadi kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang aplikasi mobile desa wisata. Di sini saya bernama Muhammad Akbar, ada Tio Dwi Andika dan Zaki Evan Febrian. Latar belakang masalah ini yaitu meskipun memiliki kekayaan lokal yang melimpah, potensi desa wisata Indonesia masih terhambat oleh digital gap. Minimnya strategi promosi digital, fragmentasi data informasi, serta terbatasnya aksesibilitas UMKM menciptakan hambatan besar bagi wisatawan untuk mengeksplorasi ekonomi desa secara maksimal. Pertumbuhan wisata di sini ada kurang lebih 23,5%. Untuk potensi ekonomi UMKM-nya sekitar 1,8 triliun. Terus selanjutnya ada urgensi penelitian. Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan. Faktanya 85% UMKM desa masih terjebak dalam pola konvensional, menyebabkan terputusnya rantai informasi bagi wisatawan dan terbatasnya daya saing produk lokal di pasar global. Penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Solusi dan deskripsinya yaitu ada solusi kami transformasi pengalaman wisata melalui platform mobile yang menyatukan seluruh kebutuhan perjalanan dengan dukungan peta interaktif untuk navigasi presisi dan katalog UMKM terintegrasi. Kami tidak hanya mempromosikan keindahan desa, tetapi juga mengakselerasi ekonomi masyarakat lokal secara langsung. Fitur utama kami yaitu ada navigasi destinasi presisi, etalase digital UMKM, reservasi wisata instan, dan insight budaya lokal. Tujuan dan manfaatnya yaitu meningkatkan kunjungan wisata desa melalui platform digital yang memudahkan wisatawan memperoleh informasi, melakukan pemesanan, dan menikmati layanan wisata secara praktis. Aplikasi ini juga mendukung pemberdayaan UMKM lokal, memperluas promosi desa wisata, dan serta membantu menjaga kelestarian lingkungan dan budaya masyarakat setempat melalui konsep wisata berkelanjutan. Berikut kerangka penelitiannya, yaitu setelah itu ada identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, ada desain UI UX, pengembangan sistem, pengujian sistem, finalisasi proyek sampai selesai. Ke metode pengumpulan data. Penelitian ini menerapkan metodologi komprehensif melalui wawancara mendalam dengan pengelola desa dan pelaku UMKM guna menggali potensi lokal. Didukung dengan penyebaran kuesioner analisis kebutuhan kepada 50 wisatawan sebagai target responden utama. Berikut spesifikasi perangkat. Hardware-nya perangkat pengembang Asus TUF Gaming. Perangkat pengguna iPhone 13. Dan software-nya di sini framework Flutter untuk mengembangkan aplikasi cross platform yang responsif. Kode editor VS Code sebagai lingkungan pengembang utama, design tools Figma untuk perancangan UI UX, dan Draw.io untuk penyusunan diagram alur, flowchart, serta arsitektur sistem. Analisis kebutuhan sistem. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem aplikasi mobil desa wisata berkelanjutan. Pertama ada katalog destinasi, deteksi wisata, etalase UMKM, pengaturan bahasa, serta sistem booking dan navigasi terpadu. Performa, dukungan mode offline untuk area minim sinyal, dan optimasi kecepatan respon untuk saat terkoneksi internet. User experience antarmuka intuitif dengan standar keamanan data pada tiap transaksi pengguna. Perancangan use case diagram. Di sini ada pengguna melihat halaman dashboard, melihat artikel berita, melakukan deteksi jenis sampah melalui gambar, melihat hasil deteksi jenis sampah, mengambil gambar sampah, lalu memilih jenis sampah, melihat detail prosedur pembuatan. Lu baca ini perancangan, jangan usah dibaca, ini salah Terus gimana? Ini berikut merupakan perancangan use case gitu aja. Gak usah dibaca itu. Ini salah, langsung baca. Oke. Berikut perancangan use case diagram. Diagram use case menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem aplikasi desa wisata berkelanjutan secara visual dan terstruktur. Perancangan activity diagram. Activity diagram mengilustrasikan alur interaksi user system, akses dashboard, view artikel dengan keputusan
konektivitas internet, dan proses deteksi gambar dari upload hingga hasil. Perancangan kelas diagram, struktur data, dan arsitektur database. Representasi objek, memvisualisasikan kelas-kelas utama seperti user, destination, produk, artikel, dan transaction. Kedua ada atribut metode. Ketiga, hubungan antar kelas, dan yang terakhir ada integritas data. Lalu di sini ada user interface wireframe. Desain wireframe melalui Fidelity. Sketsa digital layar utama menampilkan rancangan kasar tata letak elemen pada beranda aplikasi. Tata letak layout intuitif, fokus pada penempatan, bilah pencarian, kategori wisata, dan mendaftar produk UMKM yang mudah dijangkau. Navigasi menu utama mengilustrasikan alur perpindahan antar menu penting seperti beranda, jelajah, transaksi, dan profil. Hierarki informasi memastikan elemen paling penting seperti tombol booking atau peta menonjol bagi pengguna. Selanjutnya di sini ada perencanaan pengujian. Strategi pengujian metode black box testing fokus pada fungsionalitas fitur tanpa melihat kode program. Skenario prioritas, validasi alur login dan registrasi akun, cross fitur deteksi gambar, kelancaran alur booking, lalu ada uji responsivitas tombol pada perangkat iPhone 13. Jadwal penelitian atau timeline-nya, project timeline rencana pelaksanaan penelitian dari Maret hingga Juni dengan tahapan yang terstruktur mulai dari identifikasi masalah, analisis kebutuhan sistem, pengembangan aplikasi hingga pengujian dan finalisasi project sehingga target penyelesaian dapat tercapai tepat waktu. Dan di sini ada kegiatan-kegiatannya ya. Identifikasi masalah, pengumpulan data studi, pustaka, analisis kebutuhan sistem, rancangan UML, desain UI atau UX, pengembangan aplikasi dan implementasi fitur. Rencana luaran proyek produksi siap pakai plus laporan publikasi PKN. Sini ada jurnal ilmiah dan laporan akhir dan jawab. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.